Hai girlfriend, jadi di video hari ini kita akan membahas mengenai soal perhatikan data hasil percobaan berikut. Larutan garam, ada NaCl, CH3CONa, Na2SO4, NH4Cl, dan KBr. Dengan molaritasnya yang sama, yaitu 0,1. pH dari NaCl 7, CH3CONa 9, Na2SO4 7, NH4Cl 5, dan KBr 7. Garam yang mengalami hidrolisis berdasarkan tabel di atas adalah reaksi hidrolisis garam terjadi ketika kation dari basa lemah atau anion dari asam lemah bertemu dengan air. Nah, untuk itu kita akan bahas dari yang NaCl. NaCl fasa aqueous menjadi Na plus fasa aqueous ditambah Cl minus fasa aqueous. Yang mana Na plus, karena dia adalah kation dari basa kuat, maka ketika direaksikan dengan air, tidak terjadi reaksi hidrolisis. Kemudian Cl minus tambah H2O fasa liquid, di mana ini juga tidak terjadi reaksi hidrolisis. Dikarenakan Cl minus ini adalah anion yang berasal dari asam kuat, maka NaCl tidak mengalami reaksi hidrolisis karena kation dari basa kuat dan anionnya dari asam kuat. Maka dari itu, pH-nya 7 dan sifat dari garamnya netral. Kemudian, yang kedua ada CH3CONa fasa aqueous menjadi CH3CO minus fasa aqueous ditambah Na plus fasa aqueous. Yang mana CH3CO minus ini adalah anion yang berasal dari asam lemah. Maka ketika direaksikan dengan air, CH3CO minus fasa aqueous ditambah H2O fasa liquid menjadi CH3COH fasa aqueous ditambah OH minus fasa aqueous. Kemudian Na plus, di mana Na plus ini adalah kation yang berasal dari basa kuat. Maka ketika direaksikan dengan air, tidak mengalami reaksi hidrolisis. Sehingga di sini CH3CONa mengalami reaksi hidrolisis parsial atau dia mengalami reaksi hidrolisis sebagian karena anion dari asam lemah bereaksi dengan air menghasilkan ion OH-. Di sini bisa kita lihat menghasilkan ion OH-. Jika dihitung pH-nya mendekati 9, sifat garamnya basa. Maka di sini bisa kita lihat bahwasannya CH3CONa mengalami hidrolisis. Kemudian Na2SO4 fasa aqueous menjadi 2Na plus fasa aqueous ditambah SO4 2 fasa aqueous. Yang mana Na, karena kita tahu bahwasannya dia berasal dari basa kuat kationnya, maka dia tidak mengalami reaksi hidrolisis. SO4 2 adalah anion yang berasal dari asam kuat, maka ketika direaksikan dengan air tidak mengalami reaksi hidrolisis. Sehingga di sini Na2SO4 tidak mengalami reaksi hidrolisis karena kation dari basa kuat dan anionnya dari asam kuat juga. Maka dari itu pH-nya 7. Kemudian NH4Cl. NH4Cl fasa aqueous menjadi NH4 plus fasa aqueous ditambah Cl minus fasa aqueous. NH4 plus ini adalah kation yang berasal dari basa lemah. Maka ketika direaksikan dengan air akan mengalami reaksi hidrolisis. NH4 plus fasa aqueous ditambah H2O fasa liquid menjadi NH3 fasa aqueous ditambah H3O plus fasa aqueous. Selanjutnya, Cl minus fasa aqueous ditambah H2O fasa liquid. Yang mana Cl minus ini adalah anion yang berasal dari asam kuat, maka tidak mengalami reaksi hidrolisis. Sehingga NH4Cl mengalami reaksi hidrolisis parsial atau sebagian karena kation dari basa lemah bereaksi dengan air menghasilkan ion H3O plus atau H+. Jika dihitung pH-nya mendekati 5, sehingga sifat dari garamnya adalah asam. Nah, untuk itu yang terakhir KBr. KBr fasa aqueous menjadi K plus fasa aqueous ditambah Br minus fasa aqueous. Yang mana K plus ini adalah kation yang berasal dari basa kuat. Maka ketika direaksikan dengan air tidak terjadi reaksi hidrolisis. Kemudian Br minus fasa aqueous ditambah H2O fasa liquid. Nah, ini juga sama, tidak mengalami reaksi hidrolisis. Sehingga di sini KBr tidak mengalami reaksi hidrolisis karena kationnya dari basa kuat dan anionnya dari asam kuat. Maka dari itu pH-nya 7 dan sifat dari garamnya netral. Sehingga garam yang mengalami hidrolisis berdasarkan tabel di atas adalah yang D, NH4Cl dan CH3CONa. Sampai jumpa pada soal berikutnya.